Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Septiani Agam dengan NIM 2201605 akan mempresentasikan materi keterampilan berbicara tentang wawancara. Kita masuk saja pada pembahasan pertama, yaitu terkait dengan pengertian wawancara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988, wawancara diartikan sebagai tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dibuat dalam surat kabar. Wawancara atau interview adalah jenis pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan atau tanya jawab kepada seorang informan atau seorang ahli atau berwenang dalam suatu hal atau masalah tersebut. Jenis-jenis wawancara antara lain, yang pertama, wawancara terstruktur adalah wawancara dengan memakai atau berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Wawancara individual yaitu wawancara yang dilakukan dengan seorang pewawancara dengan responden tunggal atau wawancara secara perseorangan. Berikutnya adalah wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu bersamaan. Berikutnya adalah wawancara konferensi, yaitu wawancara antara seorang pewawancara dengan sejumlah responden, atau wawancara antara sejumlah pewawancara dengan seorang responden dengan tujuan untuk menegaskan atau membenarkan suatu masalah. Berikutnya adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Yang terakhir adalah wawancara tertutup, yaitu wawancara yang terbatas jawabannya. Jenis pertanyaan dalam wawancara antara lain, yang pertama, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Artinya, penjawab bisa menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang apa jawaban itu hendak diberikan. Yang kedua adalah pertanyaan hipotetik terbuka. Ini hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, yang membedakan hanya terstruktur pertanyaan itu sendiri. Pada pertanyaan hipotetik terbuka, penanyanya dapat membuat pertanyaan lebih luas dengan memberikan beberapa keterangan untuk menyesuaikan dengan situasi wawancara. Yang ketiga adalah pertanyaan langsung. Dimaksudkan untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat dan kadang-kadang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Yang keempat adalah pertanyaan tertutup, adalah pertanyaan yang membatasi warga gerak penjawab. Bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Penjawab tinggal menentukan salah satu pilihan jawaban itu. Yang kelima adalah pertanyaan beban, adalah pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi penjawab. Disebabkan tidak ada jawaban yang benar tetapi menuntut jawaban emosional. Yang keenam adalah pertanyaan terpimpin. Pertanyaan yang diikuti dengan arahan jawaban. Pertanyaan terpimpin sangat membantu dalam mengetahui sampai sejauh mana penjawab setuju dengan pendapat atau pandangan penanya. Yang ketujuh adalah pertanyaan orang ketiga. Maksud isi pertanyaan yang diajukan seolah-olah dari orang ketiga, dan jawaban pun sepertinya untuk orang ketiga. Gaya pertanyaan semacam ini dibuat agar penanyanya terlepas dari rasa terganggu secara emosional, sehingga perlu dialihkan seolah-olah yang bertanya itu bukan dia. Yang kedelapan adalah pertanyaan penyelidik. Adalah pertanyaan yang seringkali mengikuti pertanyaan langsung dan pertanyaan tertutup, bahkan telah sering dengan menggunakan contoh anggapan. Berikutnya adalah praktik wawancara. Langkah-langkah berikut perlu dipertimbangkan dalam praktik berwawancara. Yang pertama adalah menentukan tema atau topik. Tujuannya, tema atau topik perlu ditentukan agar wawancara lebih terarah dan tidak melebar pada permasalahan lain. Yang kedua adalah menentukan narasumber. Narasumber harus disesuaikan dengan topik wawancara. Narasumber boleh lebih dari satu agar keterangan yang diperoleh semakin lengkap. Yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan. Setelah narasumber menyatakan kesiapan atau kesediaannya, tentukan daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema atau topik wawancara. Yang keempat adalah menguasai masalah yang berkaitan dengan topik sebelum proses wawancara dilakukan. Menguasai atau memahami masalah yang menjadi topik wawancara dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari data, menyaksikan berita, dan lain-lain.
Yang kelima adalah melaksanakan wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara, Anda dapat berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat. Yang keenam adalah mengevaluasi hasil wawancara. Mengevaluasi dapat dilakukan dengan cara mengedit hasil wawancara, memilih jawaban-jawaban pokok berdasarkan topik, membuang jawaban atau keterangan tambahan yang dirasa tidak perlu, dan mencocokkan hasil wawancara yang berupa tulisan dengan rekaman bila ada. Sekian materi tentang wawancara yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.